Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Thayyibah yang dirahmati Allah. Pada subuh ini marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah yang telah diberikan kepada kita, kesempatan, kesehatan sehingga dapat hadir di masjid yang berbahagia ini. Izinkan saya pada pagi ini ingin menyampaikan tausiah dengan judul Lisan dalam Perspektif Al-Quran. Kenapa judul ini saya ingin menyampaikan? Karena kita tahu bahwa 1 bulan yang lalu lebih kurang itu terjadi kerusuhan yang luar biasa di Indonesia, bahkan di negara-negara lain, khususnya di Indonesia, itu disebabkan oleh lisan. Ucapan-ucapan para pemimpin, ucapan-ucapan dari kita semua yang menyebabkan terjadi kerusuhan itu. Jadi lisan, apalagi seorang pemimpin, itu benar-benar harus dijaga. Jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Banyak sekali hadis dari Rasulullah SAW. Tetangga kita juga jangan sampai tersinggung oleh ucapan-ucapan kita. Itulah sebabnya maka saya tampilkan tentang lisan. Berbicara tentang lisan, ada 2 kata yang sering kita sebut. Yang pertama adalah qaul, yang kedua adalah kalam. Menurut Ibnu Mansur, ini adalah seorang ulama besar di Afrika Utara, tepatnya di Tunisia, di abad yang ke-7 Hijriah. Beliau menyimpulkan tentang qaul itu adalah lafaz yang diucapkan oleh lisan, baik bermakna maupun tidak bermakna. Jadi apa saja keluar itu adalah qaul. Juga Ahmad Nakari juga menyebutkan hal yang mirip dengan Ibnu Mansur. Sementara kalam adalah lafaz atau kalimat yang kita ucapkan itu yang tersusun dengan mempunyai makna, atau kita juga sering sebut dengan kalamullah, itulah firman Allah. Tapi kalau kita bukan kalamullah, itu adalah kalimat yang baik, yang tersusun dengan baik, itu sebenarnya kalam. Jadi ada 2 poin di sini. Nah, saya ingin banyak bicara tentang qaul. Qaul itu sendiri adalah berasal dari kata qala yaqulu qaul, yang artinya berkata. Secara umum adalah perkataan. Sedangkan kalam berasal dari kata kalima yatakallamu, kalam, yang artinya sama, itu perkataan, tapi dia tersusun dengan kalimat yang baik. Qaul lebih dekat dengan ucapan, dan ini bisa siapa saja yang mengucapkan. Sementara kalam itu lebih luas maknanya.
Ada beberapa qaul dalam Al-Quran yang sering kita dengar, yaitu kata-kata qaulan ma'rufan, yaitu adalah kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kata-kata itu yang berimpact pada kebaikan di dunia dan akhirat disebut dengan qaulan ma'rufan. Kemudian juga ada disebut dengan qaulan kariman. Ini adalah perkataan mulia dan berharga. Secara prinsip itu adalah sama, ya, artinya semua kata-kata itu yang baik, cuma posisinya aja yang berbeda. Kemudian disebut dengan qaulan maisuran, itu perkataan yang mudah dan pantas. Jadi jangan kita mengucapkan sesuatu yang tidak pantas pada orang lain. Disebut dengan qaulan maisuran. Kemudian qaulan balighan, itu perkataan sampai kepada maksud dan berbekas pada jiwa kita. Jadi kalau kita ingin menyampaikan kepada orang lain kata-kata yang baik, yang berbekas, itu disebut dengan qaulan balighan. Kemudian qaulan layyinan, itu ungkapan yang lemah lembut. Nah, inilah yang sering diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus belajar betul tentang perkataan yang lembut ini. Kemudian ada juga disebut dengan qaulan sadidan, itu perkataan yang benar. Kemudian qaulan thaqilan, perkataan yang berat. Kata-kata yang berat biasanya itu sulit kita ungkapkan, takut orang tersinggung, takut nanti kita tidak disenangi. Tapi kalau itu benar, sampaikanlah walaupun itu berat. Disebut dengan qaulan thaqilan. Kemudian qaulan aziman, perkataan yang besar. Yang besar, kita ajak orang untuk berbuat kebaikan misalnya, ya. Kemudian adalah ahsanu qaulan. Ahsanu qaulan adalah lisan atau kata-kata yang paling baik. Nah, ini ada hadisnya, yang hadis ini ada firman Allah dalam surat Fusilat ayat 33, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya. Siapakah yang lebih baik perkataan daripada orang yang menyeru kepada Allah? Jadi ahsanu qaulan ini adalah kata-kata yang menyeru kepada Allah. Ini adalah kata-kata yang paling baik. Ittaqullah, yang biasa kita dengar, ya. Jadi makna ahsanu qaulan itu adalah perkataan yang paling baik, yaitu dakwah ilallah. Ini. Jadi kalau bicara dakwah itu sebenarnya itu ada dua, ya. Dakwah lisan yang seperti apa yang saya sampaikan sekarang, tapi tidak lebih hebat itu adalah dakwah bil lisan dan dakwah bil, jadi lupa saya. Dakwah bil lisan dan dakwah bil perilaku kita yang kita sampaikan. Apa istilahnya Pak Ustadz? Dakwah bil had. Ya, dakwah bil had. Jadi grogi saya nih kayaknya nih. Jadi itu juga tidak kalah penting. Perilaku kita itu adalah merupakan dakwah. Ya. Jadi kalau nama hadis Nabi itu kan tidak hanya lisan. Semua perilaku Nabi, semua gerak-gerak Nabi itu adalah dakwah. Nah, kita juga hal yang sama. Nah, sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
An Sumarah ibni Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ilallah arba' subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la yazurruka bi ayyihinna bada'ta. Apa sabda Rasulullah? Mengatakan bahwa ahabbul kalimat yang baik itu adalah ada 4 katanya. Itu yang pertama, subhanallah yang kita ucapkan dengan lisan, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan tidak mengapa kalau salah satu yang kita ucapkan. Jadi ada 4 itu perlu kita ingat tiap hari. Insyaallah kita bisa zikir dengan kalimat yang baik. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat yang ringan tapi berat pahalanya. Kemudian ada hadis lain dari An Aisyah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ilallah atwamuha wa inqal. Rawahu Bukhari Muslim. Ini dulu pernah saya sampaikan. Ini adalah merupakan hadis yang lisan yang dicintai oleh Allah. Kalau tadi lisan yang paling baik, ini yang dicintai oleh Allah. Yaitu apa? Sesuatu yang kita ucapkan itu adwamuha. Adwamuha itu continue atau istiqomah. Jadi kalau kita baca subhanallah, alhamdulillah, kita istiqomah. Tiap hari kita mengulang-ulang hal itu. Itu namanya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang paling baik yang diucapkan oleh Nabi maupun nabi-nabi sebelumnya yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah doa yang paling baik yang diucapkan oleh para nabi, Nabi Muhammad maupun sebelumnya. Lisan dalam, tadi bicara lisan dalam perspektif Al-Quran. Sekarang coba kita lihat lisan dalam perspektif sains. Seperti apa yang dibahas secara sains. Ya. Al-Quran itu menekankan kontrol lisan. Jadi Allah mengajarkan agar lisan itu bisa kita kontrol, kita awasi mana yang baik, mana yang tidak. Sementara sains menjelaskan dampak daripada lisan itu secara fisiologis maupun psikologis. Jadi bisa dibuktikan dampak secara sains. Fisiologis itu adalah makna berkaitan dengan tubuh, sedangkan psikologis itu adalah makna berkaitan dengan jiwa. Ya. Misalnya energi positif itu adalah ucapan yang baik. Itu bisa dibuktikan secara sains. Apabila kita mengucapkan sesuatu yang baik, itu menghasilkan energi yang positif bagi kita. Begitu juga yang buruk, itu bisa membawa kita stres. Itu secara sains. Jadi lisan itu bukan hanya kewajiban agama yang kita jaga, tetapi dia merupakan kebutuhan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Ya. Kemudian kalau kita lihat lisan itu suka disebut dengan sistem fonasi.
yaitu sistem organ tubuh yang bekerja sama. Seluruh organ tubuh itu bekerja sama. Apa yang bekerja sama? Misalnya otak. Otak itu adalah mengolah pusat, mengolah bahasa. Itu otak. Pita suara menghasilkan getaran suara. Kemudian lidah, bibir, juga gigi itu membentuk artikulasi. Paru-paru itu juga hembusan udara yang bisa sampaikan sehingga menghasilkan bunyi. Jadi secara sains itu sudah dibuktikan bahwa yang disebut dengan lisan tidak hanya mulut yang berbicara, tapi semua organ yang ada di dalam tubuh itu bekerja sama. Nah, ilmuwan menyebutkan ya, dampak daripada lisan itu adalah yang positif itu dapat menyenangkan hati kita, kemudian yang negatif dapat merusak. Juga riset psikologi, ucapan yang baik dapat mempengaruhi kesehatan otak. Ya. Yang buruk tentu memicu stres kita. Makanya kalau kita mengucapkan sesuatu yang baik, itu stres itu bisa hilang. Saya sempat, ini pengalaman pribadi, beberapa minggu lalu itu mungkin karena banyak membaca, pikirannya itu malah sakit gitu. Apa nih, kenapa gitu? Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya fokus dengan tadi ucapan yang baik. La ilaha illallah, lahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi saya resapi benar-benar maknanya, itu fokus benar. Alhamdulillah dalam waktu singkat itu kepala sakit itu bisa hilang. Nah, itu mungkin karena banyak mikir membaca dan sebagainya. Nah, di dalam buku of the Miracle of Water itu saya yakin bapak-bapak atau anak-anak muda itu sudah membacanya, yaitu Mukjizat Air yang ditulis oleh Dr. Masura Emoto dari Jepang. Itu sudah sering dibahas tentang Miracle of Water, itu mukjizat air. Saya coba meringkas buku itu bahwa tertulis di situ planet ini itu terdiri dari air sebanyak lebih kurang 70%. Kalau kita lihat bumi juga seperti itu, 70% atau 71 itu adalah samudra, daratan itu 30%. Kemudian tubuh kita juga ternyata kandungan air itu dalam buku itu 70% juga. Nah, air dalam tubuh ini harus dimurnikan, ya, karena tubuh kita itu ada 70% air. Ya tentu air yang ada itu harus dibersihkan terus-menerus. Dengan apa? Nah, Masura Emoto itu mengatakan dengan lisan. Dengan lisan itu kata-kata. Kata-kata itu. Ya, apa yang kita ucapkan itu ternyata membawa pengaruh kepada kandungan air yang ada di dalam tubuh kita yang 70% itu. Ya, kata awalnya adalah sabda. Kemudian pepatah Jepang, karena dia orang Jepang, ada pepatah itu, kata-kata mendatangkan keberuntungan dan kemalangan. Tergantung ucapan kita, apa yang kita sampaikan. Nah, kata-kata adalah getaran. Ketika air dalam tubuh terpapar kata-kata yang baik, maka tubuh akan sehat dan sejahtera. Hidup kita sangat tergantung pada kata-kata yang baik. Jadi
Emoto itu membuktikan secara sains, dia membuat riset bahwa ada air yang diucapkan dengan kata-kata yang baik dan kata-kata yang tidak baik. Setelah diteliti, ternyata kata-kata yang baik itu menghasilkan kristal yang sangat indah. Dia suka mengatakan cinta dan syukur. Itu diteliti oleh dia. Jadi kata-kata cinta dan syukur dihembus kepada air itu, sehingga air itu diteliti menghasilkan kristal yang paling indah. Saya tidak tahu kalau ada peneliti orang Islam, kalau menyebutkan subhanallah walhamdulillah, itu seindah apa kita nggak bisa membayangkan. Jadi dia, karena mungkin bukan muslim, dia kata cinta dan syukur dia sebutkin mungkin dalam bahasa Jepang mungkin ya. Tapi kalau ada adik-adik yang suka meneliti, silakan diteliti, bacakan air. Nah, kalau tiap hari kita mengucapkan kata-kata yang baik, maka kristal-kristal air yang ada di dalam tubuh kita itu pasti indah. Itu membuat kita lebih sehat. Makanya antara perspektif Al-Quran dan perspektif sains itu selalu menyatu. Ini berapa menit lagi nih? Masih lama? Enggak. Materi masih banyak, kalau lama saya potong. Ya. Kemudian ada teori resonansi, teori resonansi itu. Artinya teori resonansi ini dibahas oleh ahli biologi Inggris namanya Russell Sheldrake. Dia mencoba bagaimana membuat penelitian kata-kata yang baik maupun tertulis itu yang diucapkan oleh orang maupun ditulis ternyata memiliki resonansi, itu getaran. Ya, kata-kata itu terlempar ke orang lain dan itu akan kembali kepada orang itu tersebut. Makanya kalau dalam Islam kan suka kalau makin banyak memberi, makin banyak mendapat. Jadi orang meneliti sebenarnya semua. Jadi karena itu kalau kita ucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain, insya Allah itu akan kembali kepada kita. Karena itu teori namanya resonansi. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, resonansi ini ada firman Allah itu adalah dalam surat Az-Zumar. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsyair. Taqsyair itu ternyata artinya itu merinding. Merinding itu bergetar. Misalnya bulu kuduk kita, tangan kita. Kenapa? Karena lisan tadi yang disampaikan oleh mulut, dipengaruhi oleh otak dan sebagainya yang tadi saya sampaikan, ternyata dia beresonansi dalam tubuh kita. Itu bisa gemetar. Karena juga ada, kalau orang baca Al-Quran kita dengar, kalau benar-benar kita khusyuk, itu biasa kita gemetar. Itu adalah teori resonansi. Ternyata di dalam Al-Quran juga dibahas tentang itu. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, lagi berulang-ulang, dia itu gemetar. Itu taqsyair katanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25 juga Allah berfirman yang artinya
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Jadi Allah juga telah membuat perumpamaan kata-kata yang baik, pohon yang baik. Pohon yang baik itu adalah yang bisa menghasilkan buah di musim tertentu. Jadi Allah telah membuat perumpamaan-perumpamaan seperti itu. Nah, bagaimana cara mengendalikan lisan? Lisan yang paling baik kita kendalikan yang pertama adalah diam lebih baik daripada berbicara yang tidak bermanfaat. Itu sering hadis disebutkan. Kemudian menjaga lisan adalah tanda kesempurnaan iman. Kalau kita suka mendengar Abu Bakar As-Siddiq itu menjaga lisan itu, beliau suka memasukkan kerikil di dalam mulut beliau supaya tidak suka bicara. Jadi menjaga benar lisan. Ulama mengatakan keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuan menjaga lisan. Jadi memang luar biasa lisan ini kalau kita bisa jaga. Dan kita memang banyak sekali dosa yang kita lakukan ini karena lisan. Ya, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, gosip itu paling menarik itu dibahas. Ya. Jadi masukkan kerikil saja dalam mulut kita sehingga kita tidak suka bicara yang baik. Di dalam surat Al-Kahf, ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqib atid. Itu tiada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, raqib atid ternyata itu menurut para ulama itu bukan nama, tapi raqib itu artinya itu pengawas, atid itu adalah siap mencatat. Jadi raqib atid itu adalah pengawas yang siap mencatat. Nah, jadi di sekitar kita pasti beliau itu selalu mendampingi kita untuk mencatat mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, ada kata lain suka disebut dengan kiraman katibin, itu malaikat mulia yang mencatat. Ada beberapa kisah yang ingin saya sampaikan tentang lisan tadi. Yes, tinggal sebentar lagi ini. Kisah yang pertama adalah ada seorang wanita, ya, tapi sebenarnya ini sama saja wanita sama laki-laki, tapi dikisahkan nih seorang wanita yang gemar beribadah, rajin salat malam, puasa, tetapi dia suka menyakiti tetangga. Ini apa kata Rasulullah? La khairan fiha hiya min ahlin nar. Jadi tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Jadi walaupun kita sering sholat malam, berpuasa, tapi kalau lisan kita jaga, itu adalah menjadi ahli neraka. Jadi karena itu berhati-hatilah di dalam menjaga lisan. Ya. Kemudian ini kisah yang terakhir ini adalah fitnah di zaman Nabi. Itu saya juga sering bapak-bapak, ibu-ibu mendengarkan yang disebut dengan haditsul ifk. Haditsul ifk itu adalah peristiwa kebohongan besar. Jadi di zaman dulu itu hoak itu udah muncul, zaman dulu hoak itu. Ini
dikisahkan secara singkat. Saya ingin sampaikan bahwa kisah tentang Aisyah. Saya membaca buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW jilid 2 yang dikarang oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Kisah itu adalah terjadi dalam perang Muraisi. Perang Muraisi pada saat itu setelah perang ada jeda istirahat. Pada saat istirahat ketika mau berangkat kembali itu Aisyah, itu kebetulan Nabi itu biasa dalam perang membawa 2 istri. Ya, salah satunya Aisyah. Kemudian Aisyah itu ketinggalan di dalam rombongan itu karena dia waktu itu harus ke kamar kecil, kamar besar, kamar kecil ya. Kemudian dia kehilangan kalung. Nah, karena dia ketinggalan di dalam rombongan itu, kemudian dia mau mengejar, tidak sanggup lagi mengejar, akhirnya dia istirahat sampai dia tidur. Dan Nabi biasa mengutuskan salah satu sahabat untuk menyisir siapa-siapa yang ketinggalan. Nah, pada waktu itu adalah yang ditugaskan adalah Safwan bin Mu'attal, yang dia bawa untanya, akhirnya ketemu dengan Aisyah. Setelah dia bertemu dengan Aisyah, kemudian Aisyah dinaikkan ke atas unta dan Safwan itu jalan kaki hingga sampai bertemu dengan rombongan. Nah, inilah yang terjadi kisah gosip yang digosipkan oleh namanya Abdullah bin Ubay dan komplotannya. Mereka adalah orang munafikin yang suka mencari cerita-cerita gosip tadi. Ya, macam-macam digosipkan sampai akhirnya sampai Madinah itu terjadi pembicaraan bahwa Aisyah bla 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 dengan Safwan tadi, dan Nabi pun juga terpengaruh oleh itu tapi tidak menyimpulkan dan yakin bahwa Aisyah itu tidak salah. Sehingga pada akhirnya Aisyah berdoa agar Allah itu menurunkan firman-Nya untuk menjelaskan tentang Aisyah. Dan alhamdulillah turun ayat yang ayat An-Nur ayat 11 sampai ayat 21 yang menceritakan bahwa Aisyah itu tidak melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan. Sehingga Rasulullah itu lega bahwa istri-istri beliau semua adalah suci. Nah, kalau kita lihat kisah tentang lisan itu banyak sekali. Saya sampaikan secara singkat saja. Seperti Umar bin Khattab, banyak bicara, banyak salah. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, tiada yang lebih pantas dipenjara selain lisan. Kemudian Ali bin Ali Talib juga, lidahmu binatang buasmu, jika dilepas ia akan menerkammu. Jadi banyak sekali. Kemudian Hasan Al-Basri, mukmin lisannya di belakang hatinya. Itu maksudnya ketika ditanya mengapa ia sering diam, beliau menjawab, aku tak ingin lidahku mendahului hatiku. Jadi sebaiknya di dalam mengucapkan dengan lisan, pikir dulu, baik dengan pikiran maupun dengan hati. Saya cukupkan di sini. Saya tutup dengan sebuah puisi tentang lisan. Lisan bergetar, kata pun lahir, seperti sungai mengalir dari hati yang terukir. Setiap ucap bukan sekedar bunyi, ia membawa jiwa, maksud dan janji. Lisan bisa menyalakan harapan, menyembuhkan luka dengan kelembutan. Namun ia juga bisa menusuk
tanpa pisau, membakar jembatan, meninggalkan gersau. Makna lisan ada di dalam niat, terdengar jelas saat hati terpikat. Ia cermin batin, jendela rasa, membuka rahasia yang jiwa bisa terima. Jagalah lisan, titipkan makna, biar kata jadi cahaya, bukan noda. Karena setiap ucap yang kita titipkan adalah warisan yang tak lekang oleh zaman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan dengan sebaik-baiknya dan mengantarkan kita semua dalam surganya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.